Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Saya mengajak Bapak dan Ibu yang berada di rumah untuk mempersiapkan firman Tuhan. Mana firman Tuhan yang terambil dari Kitab Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kalau Bapak dan Ibu sudah menemukannya, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan pertolonganmu kami masih tetap diberikan kesehatan dan kekuatan sampai saat ini. Di hari ini ya Tuhan, kami sudah membuka firman-Mu dan kami mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Bapa, berkatilah kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, agar firman yang kami baca, kami renungkan, ini mau menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari Kitab Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan karena barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh karena Dialah, kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini dengan tema adalah bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Ya. Jadi kita akan belajar bertobatlah dan berbalik pada jalan kepatuhan. Penulis 1 Petrus adalah Petrus. Dan penulisan ini ditulis kurang lebih pada kurun waktu tahun 60 sampai 65 Masehi. Tujuan daripada penulisan ini, surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang mengungsi kemana-mana karena sedang dikejar-kejar dan dianiaya. Jika ada orang yang mengerti arti penganiayaan dengan baik, itulah Petrus, karena dia pun juga dikejar-kejar untuk ditangkap dan dianiaya, di mana dia dipukuli, diancam, dihukum,
dan dipenjara. Karena apa? Hanya satu, memberitakan firman Tuhan. Jadi dia tahu apa yang diperlukan untuk tetap tegar tanpa harus menyimpan kepahitan. Tidak kehilangan pengharapan. Tetap hidup di dalam iman dengan ketaatan penuh dan hidup yang penuh kemenangan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pengajaran mengenai harapan yang hidup di dalam Yesus ini merupakan pesan yang utama dalam surat 1 Petrus ini. Jadi di sini Kristus diposisikan sebagai teladan bagi setiap orang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang kita akan belajar dari ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sekarang kita melihat pada ayatnya yang ke-17. Di sini Rasul Petrus dalam firman-Nya dia menyebutkan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, dan jika kamu menyebutnya Bapa. Nah, Bapa di sini mau menunjukkan kepada Allah sebagai Bapa pencipta alam semesta yang hidup dalam kekudusan. Petrus menyatakan hal ini untuk mendorong dan menguatkan orang-orang Kristen untuk terlibat dan ikut serta dalam kekudusan sebagai anak-anak Allah. Bapa yang dimaksud dengan Petrus adalah dia tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, ya. Jadi dia tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Nah, kata menghakimi di sini menunjuk pada penghakiman dari Bapa. Nah, itu berbicara mengenai penghakiman yang terakhir, di mana Allah mengadili umatnya saat dia datang kembali. Dan kemudian kita lanjutkan lagi bahwa maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Di sini Petrus mengingatkan bahwa di dunia ini kita hanya tinggal sementara. Kita hanya menumpang hidup di dunia ini. Karena di dunia ini tidak menjanjikan kehidupan yang fana, tetapi hanya hidup untuk sementara. Dan kekekalan hidup itu akan ada di sorga bersama dengan Yesus Kristus. Nah, apakah kita akan menerima hidup yang kekal atau sebaliknya? Di sini agar memperoleh hidup yang kekal itu, Petrus katakan harus hidup dalam ketakutan. Takut ini bukan takut setan atau takut orang yang garang, bukan. Tetapi takut yang dimaksud adalah buah kasih kepada Allah dan pengenalan yang benar terhadap Sang Pencipta. Jadi takut di sini ditujukan dengan sikap hormat kepada Allah, hidup beribadah kepadanya, dan berpengharapan penuh kepada Sang Bapa dalam segala aspek kehidupan. Itu yang namanya takut kepada Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat sekarang pada ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Setiap orang harus taat dan takut akan Tuhan, karena setiap orang telah diberkati dan ditebus dengan darah yang mahal. Penebusan tentu adalah pembelian dari perbudakan. Sama seperti dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 34 katakan, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa
adalah hamba dosa. Jadi penebusan yang dimaksudkan oleh Petrus adalah penebusan dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ya. Jadi dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Nah, ini jelas menunjuk pada kehidupan yang berdosa. Dan kata sia-sia ini menunjuk bahwa kehidupan tingkah laku yang kosong, bodoh, tidak berguna, penuh dengan harapan yang sia-sia, rasa takut yang sia-sia, keinginan yang sia-sia, tidak ada gunanya di hadapan Allah. Karena masih mewarisi nenek moyangmu. Jadi manusia itu ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Jadi sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menebus kita dengan sempurna dari dosa kecuali pengorbanan Yesus Kristus. Nah, ini menunjukkan bahwa Kristus merupakan penggenapan dari domba korban dalam perjanjian lama, khususnya domba Paskah. Namun pengorbanan Yesus sempurna dan hanya berlaku untuk selamanya, serta memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat pada ayatnya yang ke-20. Ia dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, ini berbicara mengenai ia dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus Kristus itu adalah rencana kekal Allah. Jadi sebelum dunia ini dijadikan atau diciptakan, Allah sudah menentukan. Ya. Tapi di sini kadang-kadang kita berpikir tentang Allah yang mula-mula sebagai pencipta, lalu sebagai penebus, dan mungkin juga kita berpikir bahwa Ia menciptakan dunia ini, dan lalu pada waktu ciptaan itu penuh dengan kekacauan, Ia akan mencari jalan untuk menyelamatkan. Jalan itu adalah Yesus Kristus. Tetapi di sini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita mendapat gambaran bahwa rencana penebusan Allah itu bukanlah suatu rencana yang dadakan karena dunia dalam kekacauan. Bukan seperti itu. Tetapi itu sudah merupakan rencana Allah dari awal sebelum dunia ini diciptakan. Jadi ini bukan rencana dadakan, bahwa dunia dalam kekacauan, dalam keberdosaan, baru Yesus mau datang. Tidak seperti itu. Jadi rencana penebusannya ini sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat pada ayatnya yang ke-21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah. Ya, kita oleh Dialah kamu percaya kepada Allah. Kita bisa percaya kepada Allah dan tidak bisa menerima anugerah keselamatan yang kekal tanpa melalui Kristus. Sebab itu, baiklah kita mengingat bahwa Kristus tidaklah secara sia-sia disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Jadi nama atau sebutan ini diberikan kepadanya untuk alasan ini, karena tidak ada yang dapat sampai kepada Allah kecuali melalui Yesus Kristus. Jadi di sini Petrus berbicara mengenai kebangkitan Kristus supaya iman dan pengharapan mereka mempunyai dasar yang teguh. Artinya kepada orang-orang Kristen yang dalam pengejaran. Jadi Petrus membicarakan kebangkitan Kristus dan pemuliaannya. Jadi untuk menunjukkan bahwa penebusan Kristus
telah diterima oleh Allah. Nah, oleh sebab itu Kristus bisa bangkit dan dimuliakan. Jadi untuk mau datang kepada Allah haruslah melalui Kristus. Kenapa? Sebab Kristus itu adalah Allah. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat yang ke-22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Penyucian dan ketaatan itu dilakukan bukan karena kekuatan tetapi melalui Roh Kudus. Kita harus sadar bahwa dengan pertolongan Roh Kudus sajalah mereka bisa maju dalam pengudusan, bukan oleh usaha sendiri, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya. Jadi untuk mau mengasihi itu bukan karena perbuatan sendiri, karena rasa iba, tetapi itu adalah perbuatan Roh Kudus. Dan dalam mengasihi itu harus dengan ketulusan hati. Ya, harus dengan ketulusan hati. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat yang terakhir, pada ayat yang ke-23 ini kita melihat, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Kita melihat kelahiran baru ia jadikan suatu alasan lain mengapa kita harus menguduskan diri. Bukan dari benih yang fana, itu benih yang bisa rusak, busuk dan mati. Tetapi benih yang benar, yaitu benih dari Allah, merupakan elemen kasih karunia yang diperlukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi ini sama saja dengan apa yang Yohanes maksudkan pada waktu ia berkata, benihnya yaitu benih Allah yang tetap ada di dalam dia. Itu dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-9. Jadi benih yang tidak fana itu adalah firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya. Jadi benih yang tidak fana itu adalah benih firman Allah yang hidup yang kekal. Sebab benih yang fana, benih yang bisa rusak, busuk dan mati. Tetapi benih Allah itu tidak akan pernah rusak, tetapi dia tetap ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itu adalah teologi dari pembacaan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang Kristen tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa kasih Allah itu belum sempurna bagi kita. Mengapa? Karena untuk membuktikan betapa besar kasih-Nya kepada kita, tidak hanya berkat saja yang Dia anugerahkan kepada kita, namun anak-Nya yang tunggal pun Dia korbankan demi keselamatan kita. Yang perlu kita pertanyakan adalah, apakah yang telah saya korbankan untuk Tuhan selama saya mengenal Dia? Ya. Jadi apa yang sudah kita korbankan untuk Tuhan selama saya maupun Bapak dan Ibu yang mendengarkan firman ini, ya, yang sudah mengenal Dia, apa yang sudah kita korbankan? Nah, sebenarnya Allah itu tidak menuntut banyak dari kita. Ya. Allah itu tidak menuntut banyak dari kita. Allah hanya menginginkan kita untuk setia mempertahankan jati diri, identitas, karakter kita sebagai pengikut Kristus. Yaitu hidup dalam kasih, dan kitalah adalah kasih itu. Jadi di sini Yesus sendiri merangkum semua etika hidup manusia.
yaitu hukum Taurat menjadi hukum kasih. Dan perikop ini juga mengajak kita atau menasehatkan kepada kita untuk menunjukkan identitas Kristus di dalam hidup kita. Kita diperintahkan untuk mengasihi dalam cara yang lebih mulia dan tulus ikhlas kepada semua orang tanpa memandang latar belakang, status sosial, dan sebagainya. Dan kita harus menunjukkan kasih agape itu di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, begitu juga sebagai manusia yang diperlukan di dalam hidup yang baru adalah pertobatan. Banyak orang memahami istilah pertobatan berarti berbalik dari dosa. Ini bukanlah definisi Alkitab mengenai pertobatan. Tetapi dalam Alkitab, kata bertobat berarti berubah pikiran. Alkitab juga memberitahu kita bahwa pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Itu bisa dilihat dalam Lukas pasal 3 ayat 8 sampai 14 maupun Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Sebab dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20 mengatakan, "Tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu." Nah, kalau demikian, apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Bertobat dalam kaitannya dengan keselamatan itu berarti itu merubah pikiran kita dalam hubungan dengan Yesus Kristus. Jadi segala sesuatu yang bersangkutan dengan keselamatan, termasuk pertobatan dan iman, itu adalah hasil karya Allah yang menarik kita, membuka mata kita, dan mengubah hati kita. Dalam Alkitab, pertobatan menghasilkan perubahan tingkah laku. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis berseru agar orang-orang menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatannya dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi seseorang yang benar-benar telah bertobat dari yang tadinya menolak Kristus menjadi beriman dengan sungguh kepada Kristus agar terlihat melalui perubahan hidupnya. Itu dilihat dari apa? Bisa kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 23, Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26, artinya meneladani Yesus Kristus. Jadi tujuan utama dari 1 Petrus ini adalah Yesus sebagai tokoh yang perlu diteladani. Jadi kalau berbicara pertobatan berarti itu kita merubah akan sikap hidup kita. Ya, kita merubah sikap hidup kita untuk kita berbuat dan bertindak di dalam kehidupan kita seturut dengan apa yang sudah Yesus tunjukkan kepada kita. Itulah yang harus kita perbuat. Nah, saya ulangi lagi, untuk bertobat dan berubah sikap hidup itu bisa dilihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, Galatia 5 ayat 19 sampai 23, dan Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Jadi pertobatan yang alkitabiah adalah mengubah pikiran saya maupun saudara mengenai Yesus Kristus dan berbalik kepada Allah dalam iman untuk selamat. Dalam Kisah pasal 3 ayatnya yang ke-19. Dan pertobatan ini juga adalah merubah filosofi hidup kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita sebagai anak-anak yang diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus bertobat dan berbalik pada kepatuhan. Kepatuhan kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami masih tetap diberikan keselamatan oleh-Mu Tuhan. Di saat ini, pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia, melanda Indonesia, DKI Jakarta, dan khususnya Jakarta Utara ini ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau mengenal kami, siapakah kami ini sebenarnya. Sehingga Engkau pun melindungi kami dari wabah-wabah pandemi virus COVID-19 itu ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hidup dan kehidupan kami ini kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan. Ya Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, firman-Mu sudah kami dengarkan. Firman-Mu itu mau mengajarkan kepada kami untuk kami bertobat dan kembali kepada kepatuhan, yaitu kami meneladani akan cinta-Mu kepada kami. Kami harus berbuat sama seperti yang sudah Tuhan Yesus perbuat kepada kami. Ya Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, di saat ini pun hamba mendoakan majelis jemaat Poktenel Sunter. Bapa berkatilah mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Sekalipun wabah virus yang melanda, tetapi sebagai pelayan-pelayan tetap mempunyai semangat untuk melayani Engkau ya Tuhan. Bapa berkatilah mereka. Hamba juga mendoakan akan HUT kelahiran maupun HUT pernikahan maupun keberhasilan-keberhasilan yang didapatkan oleh keluarga-keluarga kekasih kami. Bapa berkatilah mereka, sebab apa yang mereka dapatkan itu adalah anugerah dan cinta Tuhan kepada mereka. Hamba mendoakan juga bagi warga jemaat yang sakit, Ibu Sukarsi Bain, Bapak Henry Empang Ribuan, Bapak Ateng suami dari Ibu Lili Ateng, Nyonya Saragi Boru Hutapea, Ibu Meti Kusoi, Ibu Lili Niki Yulu, Saudari Yohana Lubis, Ibu Sian Boru Mangungsong, Ibu Sihol Sinaga Boru Gultom, Ibu Tio Rugun Gurning Boru Sirait, Ibu Margaret Asingal Kaunang, Bapak Yonatan Sembiring, dan anak kekasih kami Elmer Manuputi yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Gatot Subroto, di mana pada tadi pagi ia telah mengalami operasi dan Tuhan memberkati para medis, para dokter, sehingga operasi itu sudah bisa dapat berlangsung dan berjalan dengan baik. Itu adalah anugerah dan cinta Tuhan kepadanya. Biarlah kesembuhan bisa didapatkan sesegera mungkin ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan akan gereja-gereja-Mu di Indonesia. Dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan, Bapa berkatilah gereja-gereja-Mu, agar mereka tetap melaksanakan pelayanan-pelayanan untuk menyampaikan kabar sukacita Tuhan. Hamba juga mendoakan bagi pemerintah bangsa dan negara kami ini, Bapa berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai dengan pimpinan yang paling bawah, agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah wabah atau pandemi COVID-19 ini, mereka dapat bekerja dengan baik. Begitu juga dengan ekonomi bangsa kami ini Tuhan, Bapa berkatilah agar kami tidak terpuruk dengan ekonomi yang sakit, tetapi kami tetap bangkit dengan kuasa dan kasih daripada-Mu ya Allah. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan para medis yang melayani pasien-pasien COVID-19. Bapa berkatilah mereka, berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka, agar mereka tetap kuat melayani akan pasien-pasien, karena mereka merupakan garda terdepan untuk melayani pasien-pasien virus COVID-19. Begitu juga bagi mereka yang terkena virus tersebut Tuhan, berkatilah mereka, berikanlah kekuatan dan kesembuhan akan mereka dapatkan. Juga Bapa berkatilah akan keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan karena COVID-19. Berikanlah penghiburan, kekuatan kepada mereka. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu.
Dengarkan ini dan jawablah ini seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, kita akan masuk di dalam berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dan tunjukkan jalan kebenaran. Peganglah tanganku ini dan jangan kau lepaskan. Bimbinglah diriku di dalam hidupku ini. Cukup sudah noda dan nista menemani diriku ini. Cukup sudah jalan yang hitam yang selalu ku lalui. Tuhan, dengarlah jerit anak-Mu. Janganlah kau biarkan lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersama